Pada hari yang cerah, saat detektif Lina sedang menuju kantornya, tiba-tiba ada seorang perempuan yang menelpon dirinya. Perempuan itu melaporkan kasus kematian dari suaminya, guys. Saat sudah sampai di TKP dan detektif Lina meminta keterangan dari orang itu pun menceritakan kronologinya ke detektif Lina. Ia berkata saat dia baru pulang ke rumahnya, tiba-tiba dia melihat suaminya sudah terbaring di lantai. Ia mengatakan kalau si suami meninggal karena serangan jantung. Tapi detektif Lina nggak mau percaya gitu aja dan dia pun meminta keterangan lebih lanjut soal kematian sang suami dari 3 orang yang ada di rumah itu. Orang pertama adalah anaknya. Ia bilang, "Perkenalkan Bu, nama saya adalah Dito. Aku baru aja pulang sekolah dan gak tahu kejadian persisnya gimana. Tadi aja aku pulang karena aku mendapatkan telepon dari rumah dan diberi kabar kalau ayahku telah meninggal. Sepertinya ayahku meninggal karena terlalu banyak bekerja, Bu. Soalnya dokter bilang dia gak boleh kecapean." Orang kedua adalah ibunya. Ia bilang, "Perkenalkan nama saya adalah Siti. Saya adalah ibu dari korban Bu Detektif. Akhir-akhir ini aku perhatikan dia lagi gelisah banget, Bu. Ya udah aku ngajak dia untuk pergi jalan-jalan untuk melepaskan penat pikirannya. Tapi dia menolak dan akhirnya aku pergi aja deh sendirian. Lalu saat aku pulang, dia sudah meninggal seperti ini." Orang yang ketiga adalah istrinya. Dia bilang, "Halo, perkenalkan nama saya adalah Renata. Awalnya suami saya terlihat baik-baik aja loh, Bu. Makanya saya langsung pergi keluar untuk membeli bahan makanan dan juga kebutuhan rumah tangga lainnya. Terus saat aku selesai dari luar, tiba-tiba aku dikagetkan dengan dia yang tergeletak di lantai. Karena panik, makanya aku langsung menelponmu segera." Setelah mendengar keterangan dari keluarga, tiba-tiba detektif Lina ditelepon sama dokter forensik dan dia berkata kalau kematian orang itu bukan karena serangan jantung melainkan diracun. Setelah mendapatkan kabar itu, detektif mengetahui siapa yang telah membunuh sang suami. Coba kalian bantu pastikan siapakah pelakunya? Langsung aja waktunya 10 detik untuk kamu jawab. Hayo, kalian udah nemu belum siapa pelakunya? Jadi jawabannya adalah istrinya sendiri. Coba aja kalian perhatikan di kantongnya seperti ada yang mencurigakan ya. Yap, bener banget, ternyata itu adalah racun yang digunakan olehnya untuk membunuh suaminya. Mungkin karena panik dia jadi lupa untuk membuangnya tuh. Hayo, kalian tadi jawabannya benar atau salah nih? Coba dong tulis di kolom komentar. Setelah menyerahkan pelakunya ke kantor polisi, detektif Lina langsung menuju ke kantornya lagi. Tapi karena ia belum sarapan, ia pun mencari tempat makan yang sudah mau buka. Saat dia menghampiri salah satu restoran, ia melihat kejadian yang janggal di toko tersebut. Ternyata ada seorang pemilik restoran telah terbunuh, guys. Akhirnya detektif pun bertanya kepada security dan dia menceritakan. Awalnya resto belum buka dan para karyawan lagi bersiap-siap. Tapi tiba-tiba ada suara teriakan dari arah toilet. Ternyata ada karyawan kami yang bernama Rizka dan owner restoran ini yang sudah meninggal akibat ditikam begitu sadis. Setelah mendengar cerita dari security, akhirnya detektif Lina langsung mengumpulkan 3 orang yang dicurigai telah melakukan penikaman. Orang pertama adalah kasirnya. Ia bilang, "Perkenalkan nama saya adalah Rizka. Bukan saya yang melakukan penikaman ini, Bu. Saat kejadian, saya sangat ingin sekali buang air kecil di toilet. Tapi pada saat saya masuk, saya melihat ada bapak sudah tergeletak dengan luka tikam. Karena melihat hal sadis ini, aku pun langsung berteriak karena aku sangat terkejut." Orang kedua adalah kokinya. Ia bilang, "Halo Bu, perkenalkan nama saya adalah Ardi. Dan saya bukanlah orang yang melakukan penikaman tersebut, Bu. Saya aja saat kejadian lagi membersihkan gudang daging karena hari ini adalah jadwal dari pemasok daging datang. Tegas sekali ya ada orang yang telah membunuhnya, padahal dia orang yang sangat baik loh." Orang ketiga adalah pelayan. Ia bilang, "Perkenalkan nama saya adalah Anggi, Bu. Saat kejadian saya lagi mengantarkan makanan kepada pelanggan. Ini noda di bajuku akibat ketumpahan saus karena Rizka teriak yang membuatku menjadi kaget." Setelah mendengar alasan dari para terduga, detektif Lina sudah mengetahui siapakah pelaku penikaman itu. Coba dong kalian cari tahu siapakah orang yang telah menikam owner restoran tersebut. Langsung aja waktunya 10 detik untuk kamu tebak. Gimana? Kalian udah menemukan siapa pelakunya? Jadi jawabannya adalah Anggi, kasirnya, guys. Karena dia mengatakan kalau dia lagi mengantarkan makanan kepada pelanggan. Tapi restoran itu masih belum buka ya. Udah pasti dia telah berbohong dan karena panik dia jadi salah memberikan alasan kepada detektif Lina. Hayo, tadi kalian jawabannya bener nggak?
Saat Septian sedang lagi ingin buang air kecil di sekolah, tiba-tiba ia dikagetkan dengan adanya seorang murid yang lagi pingsan dan babak belur. Diduga kalau anak itu bertengkar dengan salah satu siswa di sekolahnya. Septian pun berteriak dan memanggil security agar menyelesaikan kasus ini. Akhirnya security pun datang ke toilet untuk memastikan keadaan siswa itu dan ngecek CCTV untuk mencari tahu siapa pelakunya. Setelah menemukan beberapa anak, security langsung memanggil anak-anak yang terekam kamera mengarah kamar mandi. Security pun menanyakan para terduga apa yang mereka lakukan di toilet pada saat itu. Yang pertama ada Andi. Ia bilang, pada saat itu aku baru aja buang air besar pak. Saat aku udah selesai, aku melihatnya baru aja masuk toilet. Jadi aku sama sekali nggak kenal sama dia. Jadi ngapain aku harus bertengkar dengannya? Udah pasti bukan aku pelakunya. Yang kedua ada Septian. Ia bilang, aku ke toilet untuk buang air kecil pak. Tadi pas aku masuk, aku sudah melihatnya tergeletak dan babak belur seperti ini. Makanya aku teriak dan meminta bapak untuk mengusut kasus ini. Jadi aku udah pasti bukan pelakunya. Lagian kalau aku yang melakukannya, ngapain aku melapor ke bapak? Yang ketiga ada Riko. Ia bilang, aku saat di toilet sih cuma ingin mencuci muka dan menyegarkan wajah aja pak. Memang aku bertemu dia, tapi dia lagi buang air kecil saat itu. Jadi aku langsung keluar toilet untuk kembali ke kelasku. Nah, jadi aku nggak tahu siapa nih yang melakukan pemukulan itu. Yang pasti bukan saya pak pelakunya. Setelah mendengar alasan dari mereka semua, akhirnya Pak Security masih kebingungan untuk mencari tahu. Yuk kita bantu Pak Security untuk mencari tahu siapakah pelaku pemukulan siswa ini. Waktunya aku mulai dari sekarang. Siapa nih jawaban kamu? Yap, jawabannya si Riko guys pelakunya. Kalau kamu teliti, coba aja tuh lihat. Di bagian tubuh Riko masih ada yang memar-memar. Udah pasti dia baru aja berantem dengan seseorang. Nah, udah pasti si Riko ini berantem sama siswa tadi. Dan dia yang membuat siswa ini jadi nggak sadarkan diri. Hayo, siapa aja yang langsung jawab benar? Aku ucapkan selamat ya. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Setelah selesai diinterogasi atas kasus pemukulan tadi, Septian pun kembali ke kelas. Saat itu kebetulan jam istirahat lagi berlangsung dan ia ingin pergi ke kantin. Tapi ketika Septian ingin mengambil dompet, ternyata dompetnya udah hilang guys. Karena di kelasnya hanya ada 3 orang, akhirnya Septian menanyai mereka bertiga. Yang pertama bernama Arhan. Dia bilang, aku sama sekali nggak mengambil dompetmu. Ngapain aku ngambil dompetmu? Uang jajanku aja pasti lebih besar dari uang yang ada di dompetmu. Aku dari tadi di kelas tuh lagi menghafal untuk presentasi nanti. Karena hari ini giliran kelompokku presentasi mapel bahasa Inggris. Yang kedua ada Rido. Ia bilang, aku dari tadi lagi menikmati tidur siangku. Sekarang kamu datang nih ganggu dan juga nuduh aku. Lah, aku sama sekali nggak tahu tentang dompet itu. Makanya kalau kamu punya barang berharga, jangan suka ditinggal-tinggal seperti itu. Sekarang giliran hilang, baru aja nuduh orang. Yang ketiga ada Zaki. Ia bilang, aku nggak tahu soal dompetmu yang hilang itu. Aku aja dari tadi lagi makan bekal yang kubawa dari rumah. Lagian untuk apa aku ngambil dompetmu? Ayahku bilang kalau mencuri itu merupakan perbuatan yang tidak baik. Mana mungkin aku berani melakukan pencurian itu terhadap dompetmu? Aku sangat takut sekali sama dosa. Setelah mendengar perkataan dari para temannya, Septian masih bersikukuh kalau dari salah satu mereka ada yang mencurinya. Yuk kita bantu Septian untuk mencari tahu siapa pelakunya ya. Waktunya aku mulai dari sekarang. Gimana? Udah ketemu belum siapakah yang melakukan pencurian terhadap dompetnya Septian? Jadi jawabannya adalah dia guys. Coba deh kamu perhatikan dengan jeli. Di kantongnya terdapat dompet yang Septian cari. Dan udah pasti dia yang mencuri dompetnya Septian. Tadi kalian curiganya sama siswa yang mana nih? Coba absen di kolom komentar ya. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Di teka-teki terakhir ini keadaannya seperti ini guys. Kalau aku lihat-lihat di antara orang ini ada yang salah satunya bukan seorang perempuan. Coba kalian perhatikan ya, karena kalian akan nemuin beberapa clue untuk menjawab teka-teki ini. Langsung aja waktunya 10.
dia guys beberapa kasus teka-teki logika yang harus diselesaikan Lina sebagai detektif. Apakah kamu menjawab semua pertanyaan dan jawabannya benar semua? Coba dong kasih tahu aku di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian ya, agar video ini bisa bermanfaat untuk kalian dan orang lain. Tips pintar selalu lebih tahu. Peace out!